Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau membahas tentang soal mencari kalor dari grafik ya, yaitu pelajaran IPA kelas 7 SMP. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Diketahui bahwa terdapat 500 gram es. Jika kalor jenis esnya itu adalah 2100 joule, kalor jenis airnya itu 4200 dan kalor lebur esnya itu 340.000, maka pada saat perubahan wujud terjadi diperlukan kalor sebanyak. Nah, jadi perubahan wujud itu terjadi dari titik ini naik ke atas yaitu Q1, terus ke sini Q2, terus naik lagi ke atas ini Q3. Ingat bahwa pada kalor itu sebenarnya hanya ada 3 rumus penting. Yang pertama adalah Q macet, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian ada Q sama dengan M dikali L. L itu adalah kalor lebur. Terus ada juga Q sama dengan M dikali U. U itu adalah kalor uap. Nah, nanti akan kasih jelasin ketika ngejawab soal ini. Nah, kalian bisa nih nge-pause buat nulis dulu soalnya karena Kak Sigit mau langsung masuk ke jawabannya. Tapi udah Kak Sigit hitung jawabannya nggak ada ya. Jadi ini Kak Sigit bonusin buat murid Kak Sigit. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya. Jadi pertama kita cari dulu Q1. Nah, Q1 itu karena grafiknya naik, ingat kalau grafiknya naik maka pasti rumusnya itu pakai Q macet. Jadi ini kalau Kak Sigit sederhanain itu biar gampang ngapal nyebutnya adalah Q macet. Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Delta T ini apa Kak? Delta T ini artinya perubahan suhu. Nah, kita lihat masanya itu kan tadi masih gram ya. Nah, gramnya diubah ke kilogram. Jadi 0,5 dikali 2 1100 dikali 5. Nah, 2100 ini dapatnya dari mana? Kalor jenis es. Kenapa kita pakai kalor jenis es, bukan kalor jenis air? Karena suhunya di bawah 0 derajat. Jadi kalau misalkan ada gambar grafik kayak tadi soal, itu kalau dia di bawah 0 derajat maka dia es. Jadi pakainya kalor jenis es. Dikali semua dapat hasil 5250. Nah, ini kasih sedikit kotakin. Terus kita masuk ke Q2. Nah, Q2 karena dia datar tidak naik gitu grafiknya, maka makanya itu dua, antara M dikali L yaitu kalor lebur atau M dikali U yaitu kalor uap. Kak, cara nentuinnya gimana? Kapan kita pakai kalor lebur, kapan kita pakai kalor uap? Gampang. Kita pakai kalor lebur kalau bentuknya itu masih dalam bentuk es, ya. Airnya itu masih dalam bentuk es batu atau yang suhu-suhunya masih rendah kayak 0 derajat, minus. Nah, itu pasti es. Tapi kalau dia suhunya udah tinggi terus habis itu udah berubah jadi air, maka bukan pakai L tapi pakai U yaitu kalor uap. Nah, karena di soal nggak ada kalor uap, adanya kalor lebur, maka kita pakainya kalor lebur. 0,5 dikali 340.000 dapat hasil 170.000. Nah, Q1 udah dapat, Q2 udah dapat. Sekarang kita masuk ke Q3. Q3 karena grafiknya itu naik tadi ya. Coba lihat lagi soalnya ya. Nah, jadi grafiknya naik, maka pakai rumusnya adalah Q macet ya. M dikali C dikali delta T. Nah, M-nya 0,5, C-nya itu 4200. Nah, Kak, kok C-nya beda sama yang tadi, yang Q1? Jelas beda. Karena ini udah berubah jadi air. Jadi kita makainya kalor jenis air, bukan kalor jenis es. Jadi 4200 dikali 10. 10 ini adalah perubahan suhu, dapat 10. Dihitung dapat 21.000. Nah, udah dapat Q1, Q2, Q3. Totalnya kita tambahin semua menjadi 196.250 joule atau 196,25 kilojoule. Jadi kayak gitu caranya ya. Tapi jawabannya nggak ada, makanya jadinya bonus. Oke, kalau misalkan ternyata di banyak video yang udah Kak Sigit buat di TikTok ternyata ada jawaban atau cara Kak Sigit yang sebenarnya salah atau hitung-hitungannya ada yang salah, misalkan Kak Sigit salah ngali atau apa, bisa kalian chat Kak Sigit tapi via IG ya. Jadi via IG supaya Kak Sigit bisa tahu salah Kak Sigit di mana. Nanti langsung Kak Sigit take down videonya. Kalau misalkan Kak Sigit
udah ngecek dan terbukti salah kayak gitu ya. Ya kan setiap orang itu kan pasti ada kurangnya. Bisa benar, bisa salah. Kita sebagai murid harus berlapang dada ketika kita misalkan salah. Guru pun juga sama, Kak Sigit juga sama. Kak Sigit nggak jarang ternyata Kak Sigit banyak salahnya juga. Tapi di Bimbelek Education murid-murid Kak Sigit udah Kak Sigit ajarin kalau misalkan Kak Sigit ada salah ngitung maka langsung ngomong kayak gitu supaya kita bisa saling memperbaiki diri. Yang nggak pernah salah cuma satu yaitu Nabi ya. Nabi itu udah pasti nggak pernah salah. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirobbil alamin.